Film akan diawali dengan memperlihatkan sekelompok orang yang sedang berjudi. Lalu tak lama kemudian datang seorang agen wanita dengan cara yang cukup kocak. Dan ternyata agen tersebut tidaklah datang sendirian, melainkan bersama rekan-rekan timnya. Tujuan mereka menyergap ialah untuk menangkap sang pecandu narkoba. Ini orangnya. Namun ketika hendak ditangkap, si pecandu ini malah terbang, bos. Diikuti oleh agen lainnya. Aksi kejar-kejaran pun akhirnya terjadi. Dalam satu kesempatan, si pecandu ini berniat untuk mencuri mobil ibu-ibu. Tapi aksi tersebut gagal karena ibunya bener-bener badass. Setelah saling bengong-bengongan, kejar-kejaran kembali terjadi. Dan akhirnya si pecandu ini bisa diberhentikan sama bis Damri, alias nih orang ketabrak berai. Misi penangkapan pun gagal total. Dan inilah agen-agen yang menjadi fokus utama kita dalam film ini. Di sini ada Kapten Ko, Detektif Ma, Yung Ho, Jae-hoon, dan Detektif Jang. Singkat cerita, setelah gagalnya misi tersebut, mereka pun kemudian dipanggil dan dimarahi oleh atasan mereka. Di sini atasan mereka mengatakan kepada Kapten Ko, "Apakah malu Pak Kapten? Udah bertahun-tahun jadi detektif tapi nggak ada kemajuan." Yang mana hal ini tentu sangat membuat Kapten Ko merasa risih dan kecewa. Selain itu, kegagalan ini pun kemudian menyebabkan mereka akhirnya saling bertengkar satu sama lain. Nah, selagi berantem, Kapten Ko ini nggak sengaja bertemu dengan Choi. Yang mana sebenarnya Choi ini adalah mantan bawahannya Kapten Ko yang sekarang udah berpangkat tinggi. Melihat hal ini, tentu Kapten Ko merasa segan sambil merasa iri di hatinya. Setelah momen tersebut, Kapten Ko kemudian makan bareng sama si Choi ini. Nah, di sini mereka kemudian membicarakan pengedar narkoba kelas kakap yang sedang berkeliaran di Korea. Pengedar tersebut bernama Mubae. Nah, di sini Choi pun kemudian meminta satu permintaan kepada Kapten Ko, yaitu untuk menangkap Mubae. Singkat cerita, akhirnya misi perburuan pun dimulai. Hari-hari awal penyamaran dilakukan oleh Jae-hoon. Dengan berbagai kostum, ia kemudian berkeliaran di sekitaran markas para pengedar. Namun sayangnya hal tersebut tidaklah membuahkan hasil sama sekali. Hingga akhirnya mereka putus asa dan malah makan ayam di restoran seberang. Siang, sore, dan malam mereka lalui tanpa adanya hasil sama sekali. Sampai-sampai pertengkaran pun terjadi di antara mereka. Tapi pas lagi konyol-konyolnya berantem, tiba-tiba sosok Mubae ini muncul. Sontak mereka pun terkejut dan langsung memperhatikan siapa Mubae ini. Setelah dilakukan analisa mendalam, akhirnya mereka memutuskan untuk bekerja di restoran ayam tersebut. Dengan alasan tempatnya yang tidak berada jauh dengan markas para pengedar narkoba. Tapi sayangnya ternyata restoran ayam ini malah mau tutup, alias gulung tikar, alias bangkrut. Alhasil tanpa pikir panjang, Jae-hoon mengusulkan untuk membeli restoran tersebut. Namun tentu hal ini ditolak oleh Kapten Ko karena idenya yang terdengar begitu ngawur dan konyol. Singkat cerita, setelah momen tersebut, Kapten Ko kemudian pulang. Nah, pas sampai di rumah ini, kita bisa melihat istri Kapten Ko yang lagi marah-marah karena merasa suaminya yang gak pernah ada kemajuan dalam bekerja. Selain itu, Kapten Ko pun melihat anaknya yang semakin membutuhkan banyak keperluan. Dan karena alasan inilah, Kapten Ko kemudian memutuskan untuk membeli restoran tersebut pada esok harinya, dengan harapan bisa membawa tim mereka untuk memecahkan kasus narkoba yang ada ini. Setelah deal harga, langkah-langkah detektif pun kemudian dilakukan. Tapi sayangnya tiap kali mereka sedang bekerja malah selalu datang pelanggan, yang tentunya ini mengganggu pekerjaan mereka. Alhasil mereka pun memutuskan untuk beneran buat ayam goreng, karena kalau enggak penyamaran mereka ini bisa terbongkar. Ya masa restoran ayam tapi nggak jualan ayam. Dan di sini keputusan pun kemudian dibuat. Semua orang disuruh untuk buat ayam goreng. Setelah beres masak, satu persatu ayam pun kemudian dicoba. Hingga akhirnya diputuskan satu ayam goreng yang terbaik, yaitu ayam goreng buatannya Detektif Ma. Dan tak lama kemudian pelanggan pertama kemudian datang. Dengan resep ayam yang telah diciptakan sebelumnya, ayam goreng pun akhirnya dibuat. Lalu pas dicoba nih, ternyata ayam gorengnya enak berai. 오, 존맛. 대박.
Dengan seketika restoran mereka pun jadi laku keras. Dengan terpaksa, Kapten Ko dan rekan-rekannya sejenak harus beralih profesi jadi pelayan ayam goreng dan melayani para pelanggan yang terlihat luar biasa banyak ini. Lalu pada malam harinya ketika Kapten Ko pulang, istrinya ini dibuat terkejut karena dibelikan sebuah tas Gucci dengan berisikan banyak uang di dalamnya. Gila ya, ayam goreng kaya satu malam ini judulnya. Singkat cerita, pada esok hari, restoran Kapten Ko ini tiba-tiba didatangi oleh TV nasional karena saking viralnya ayam goreng tersebut. Di sini Kapten Ko bersama timnya ditawari untuk tampil di sebuah acara TV. Namun tentu ajakan ini ditolak mentah-mentah oleh Kapten Ko karena nggak mau penyamarannya terbongkar. Dan pada malam harinya, Yung Ho yang sedang mengintai ini tak sengaja melihat sosok Mumbae yang jadi incarannya selama ini. Dengan sigap, ia pun langsung memberikan pesan radio kepada para rekannya. Namun sayangnya radio tersebut tidak dijawab karena saking penuhnya pelanggan restoran di sana. Alhasil Yung Ho pun mengejar rombongan tersebut sendirian. Tetapi sayangnya pengejaran tersebut nggak membuahkan hasil sama sekali karena Yung Ho kehilangan jejak. Alhasil ketika Yung Ho pulang ke restoran, ia pun langsung mengatakan, bukan yang penjahat malah ngurusin ayam. Namun rekan-rekannya pun yang merasa direndahkan ini tidak terima. Mereka kemudian bertengkar dan saling berselisih. Dan pada esok harinya mereka pun memutuskan untuk menaikkan harga ayam mereka. Niatnya sih biar nggak ada pelanggan yang mau beli. Tapi ternyata restoran mereka malah makin ramai. Ya terpaksa Kapten Ko dan timnya pun harus melayani para pelanggan ini. Hai minasaman, kochira dozo. Irashaimase. Singkat cerita, pada malam hari, ayam mereka pun ternyata dipesan oleh para pengedar narkoba yang ada di rumah seberang. Dan tentu ini menjadi kesempatan emas bagi Kapten Ko dan timnya untuk bisa mencari tahu lebih dalam tentang siapa Mumbai ini. Dan tak lama kemudian pesanan pun jadi lalu diantarkan. Namun ketika sampai tempatnya, ternyata para pengedar tersebut telah pindah tempat dan hanya menyisakan satu ibu-ibu saja. Mengetahui hal ini, tentu Kapten Ko dan para rekan timnya pun merasa kecewa dan putus asa. Karena ini berarti perjuangan mereka jualan ayam selama ini menjadi sia-sia. Pada malam harinya, Kapten Ko bersama istrinya pun sedikit berbincang. Dan di sini istri Kapten Ko meminta kepada suaminya untuk keluar dari kepolisian. Karena melihat dirinya yang tidak ada perkembangan sama sekali. Setelah sedikit berunding, Kapten Ko kemudian menangis terseduh-seduh. Karena merasa dirinya ini tidak berguna sama sekali. Singkat cerita, pada esok hari, Kapten Ko kemudian menceritakan rencana pensiunnya kepada teman-teman timnya. Tentu hal ini membuat mereka merasa sedih dan kecewa. Namun tak lama kemudian tiba-tiba datang seorang pengusaha dengan jas yang sangat gagah. Dan usut punya usut, orang ini ternyata adalah utusannya Mumbai. Damn. Jadi diceritakan bahwa pengusaha ini ingin membuka puluhan cabang restoran di tempat-tempat lainnya. Pada awalnya Kapten Ko dan timnya menolak tawaran ini. Tapi pas dilihatin uang yang segepok banyaknya, tentu mereka pun gak bisa nolak dan langsung menyetujui tawaran tersebut. Alhasil restoran Kapten Ko kemudian kembali dibuka dengan berbagai puluhan cabang lainnya. Namun usut punya usut, ternyata pembukaan cabang ini hanya semata untuk dijadikan tempat pengedaran narkoba aja. Yang mana hal ini tidak diketahui oleh Kapten Ko sama sekali. Di tempat lain, Mumbai pun makin meluaskan link narkobanya ke pasar yang lebih luas. Kali ini ia datang ke sebuah tempat bersama asisten wanitanya yang jago gulat. Berpindah ke tempat lain, kita diperlihatkan salah satu keadaan di restoran cabang Kapten Ko. Nah, di sini pelanggan mereka merasa keanehan karena ayam yang dipesan ini gak datang-datang. Lalu pas dicek, ternyata si koki badut ini lagi males-malesan. Alhasil keributan antara dua pegawai ini terjadi yang menyebabkan semua orang di sana ketakutan lalu kabur. Dan tanpa disangka, kejadian ini pun ternyata langsung menjadi viral. Hal ini tentu menjadikan restoran Kapten Ko tercoreng namanya. Dengan seketika, Kapten Ko dan timnya pun langsung menyelidiki kasus ini. Dan ketika dilihat-lihat, ternyata ada sebuah kejanggalan, yaitu makanan mereka selalu dipesan antar dalam jumlah banyak. Namun adanya ketika sampai, makanan tersebut langsung dibuang. Singkat cerita, mereka pun langsung menelusuri apa yang sebenarnya terjadi. Kapten Ko dan Yung Ho kemudian mengikuti salah satu kurir makanan mereka. Dan ketika dilihat, salah satu pembelinya ternyata merupakan pecandu narkoba. Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa ternyata restoran mereka telah dijadikan topeng untuk pengedaran barang-barang terlarang ini. Di tempat lain, detektif Ma pun sedang mengawasi pegawai mereka yang terlihat malas-malasan. Di sini para pegawai ini kemudian membicarakan mengenai narkoba dan pengedarannya menggunakan bahasa Cina. Dan ternyata detektif Ma ini bisa bahasa Cina.
Dengan seketika para pegawai pun terkejut. Alhasil pertengkaran pun terjadi dengan detektif Ma yang berakhir tumbang. Dan ketika tumbang, identitas Ma ini akhirnya terungkap. Mubae yang datang pun menjadi ketakutan karena mengetahui bahwa sebenarnya Ma ini adalah polisi. Sontak semua pengedar tersebut pun menjadi panik gak karuan. Di tempat lain, Kapten Ko bersama timnya pun kemudian sedikit berdiskusi. Dan di sini diputuskan bahwa mereka akan mengejar Mubae ini. Namun saat mereka ngobrol, tiba-tiba masuk sebuah panggilan yang memperlihatkan sedang disiksanya rekan mereka. Tanpa pikir panjang, mereka langsung datang untuk menolong Ma ini. Sementara itu di tempat lain diperlihatkan Ma yang sedang terikat di sebuah kursi. Namun bukan detektif hebat namanya, kalau nggak bisa ngelawan. Di sini Ma akhirnya bisa lepas dari ikatan tersebut dan langsung menghajar semua musuh-musuh di sana hingga tumbang. Selesai bertarung, Ma nggak sengaja melihat truk narkoba yang akan berangkat. Tanpa pikir panjang, Ma pun langsung naik ke truk tersebut. Hingga akhirnya ia pun tiba di sebuah pelabuhan. Yang mana pelabuhan tersebut kemudian dijadikan tempat transaksi para pengedar besar Korea, yaitu Mubae dengan Taechang. 그럼 애들 칼 찼어? 방금 빠따지 씨뱅아. 다행이네. 우린 총 찼어. 총도 있어 이 개새끼야. Namun dengan ide brilian yang dimiliki Ma, ia pun kemudian membunyikan suara sirene polisi dari HP-nya. Yang mana hal ini lantas membuat para pengedar tersebut seperti teradu domba dan langsung tawuran satu sama lain. Dan tak lama ketika mereka tawuran, lalu datanglah Kapten Ko bersama rekan-rekan timnya. Setelah melaporkan kejadian yang terjadi ke grup WA polisi, Kapten Ko dan timnya pun langsung ikutan tawuran sama anak-anak geng ini. 무에타이 동양 챔피언 출신. Melihat suasana yang memburuk, Mubae pun memutuskan untuk kabur dari sana. Namun tentunya hal ini tidak dibiarkan begitu saja. Kapten Ko pun lalu mengejar kaburnya Mubae ini. Hingga akhirnya Mubae dan Kapten Ko ini berakhir di sebuah kapal. Pertarungan hebat dan konyol pun kemudian terjadi. Kapten Ko yang memiliki julukan zombie ini ternyata sulit matinya. Karena udah dipukul berkali-kali pun Kapten Ko ini tak kian gentar. Hingga akhirnya Mubae pun tumbang karena kakinya digigit sama Kapten Ko. Setelah berjuang dengan keras, polisi dan ambulan pun kemudian datang. Dan para pengedar yang menjadi incaran mereka selama ini akhirnya bisa tertangkap. Pada momen akhir, kita kemudian dilihatin Kapten Ko dan timnya yang naik pangkat sekaligus mendapat gelar kehormatan karena usahanya yang begitu hebat. Dan inilah Extreme Job.